Kembali disergap pemirsa, aksi pelanggaran PPKM level 3 masih ditemukan di kawasan Jakarta Pusat. Sejumlah penumpang odong-odong yang sedang berkumpul di depan Monas dibubarkan petugas. Sejumlah warga yang menggunakan odong-odong kepergok petugas saat melakukan razia PPKM level 3 di depan pintu masuk Taman Monas, Jakarta Pusat. Meski semua penumpang yang memakai masker, namun lantaran telah melewati jam malam, petugas pun memintanya segera pulang. Belasan pedagang kaki lima yang juga berjualan di sekitar kawasan Monas juga dibubarkan. Pada kawasan di Jalan Jenderal Sudirman Tamrin, sejumlah warga yang sedang berkumpul segera melarikan diri. Kami akan tetap melakukan pengawasan terhadap kerumunan seperti di titik-titik rawan di daerah Monas sekitarnya, di sepanjang bundaran HI Sudirman Tamrin. Pada razia malam kali ini, petugas juga merazia sejumlah kafe di kawasan Tanah Abang, termasuk kafe Holy Wing di Senayan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, seorang remaja berusia 13 tahun tewas dimutilasi di perkebunan kelapa sawit Indragiri Hulu, Riau. Pelaku pembunuhan pekerja perkebunan yang tersinggung dengan ucapan korban. Korban diduga jengkel dengan pelaku karena disapa dengan panggilan ikan teri. Dalam video amatir ini, polisi membongkar tumpukan daun kelapa sawit yang mengeluarkan bau menyengat di perkebunan Panca Agrolestari, Panyaguan, Indragiri Hulu. Potongan tubuh seorang remaja yang selama 3 hari dicari keluarganya dan warga ditemukan terpisah menjadi beberapa bagian. Korban merupakan warga Panyaguan. Polisi yang melakukan penyelidikan menangkap Pama, seorang pekerja kelapa sawit, sebagai pelaku pembunuhan. Sempat mengelak, akhirnya Pama mengakui membunuh korban karena jengkel. Sebelum dibunuh, Pama menyapa korban dengan panggilan ikan teri. Diduga karena kesal, korban kemudian membalas dengan ucapan kasar. Yang bersangkutan awalnya tidak mengaku, sempat melibatkan orang lain. Kita tanya-tanya terus, kita cek, kita dibantu dengan Jatapras Polda, termasuk dengan dari Polsek Batang Hangsal. Lama-lama akhirnya dia mengakui. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara dengan barang bukti, senjata tajam, dan pakaian korban. Dari Indragiri Hulu, Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Terbuai janji untuk dinikahi 10 janda di Semarang, Jawa Tengah, ditipu pria pengangguran hingga puluhan juta rupiah. Berkenalan di media sosial, pelaku yang bergaya orang kaya dan bekerja di perusahaan oli menyewa mobil untuk memperdaya korban. Barang bukti sebuah minibus disita pada kasus penipuan puluhan janda di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pada kasus ini, Yandi, pemuda 28 tahun asal Garut, Jawa Barat, berkenalan dengan para korbannya melalui aplikasi media sosial. Saat beraksi, pelaku menggunakan 5 nama palsu: Reski, Ferizal, Helski, Romi, dan Jayadi. Pria pengangguran ini pun mengaku bekerja di perusahaan oli ternama. Agar memudahkan aksinya, pelaku selalu menggunakan mobil sewaan dan berjanji akan menikahi setiap korbannya. Pelaku juga mengencani para korbannya dan meminjam uang 80 juta rupiah. Aksinya terbongkar setelah salah satu korbannya melapor lantaran pelaku tak kunjung muncul. Kamu punya mobil lo, pakai mobil lo? Mobil rental. Nah, itu untuk sarana untuk mempermobil itu ya? Iya. Biar percaya bahwa kamu kaya gitu ya? Iya. Kamunya kerja apa, Mas? Kerja di mana? Kamunya kerja di mana? Ngakunya kerja di oli, tapi pengangguran. Dari aplikasi ini kemudian mereka berkenalan dengan para korbannya. Seperti yang saya sampaikan tadi,
setelah berkenalan itu biasanya dilanjutkan dengan hubungan yang lebih intens melalui japri-japrian, tukar HP, tukar alamat, ketemu secara fisik, mungkin ngajak makan, dan seterusnya dan seterusnya. Pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Saya Dawa Yogi Kusuma, ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat Timur Solo